Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Darmayanti. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi dari kelompok saya, yang itu susu kambing perah yang diolah menjadi rusuk warna-warni barokah. Saya akan share screen. Mohon maaf, bentar. Apakah sudah terlihat? Belum, Win. Masih loading. Oke, baiklah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu pengolahan susu rusuk kerupuk susu kambing warna-warni barokah. Kelompok kami memiliki 4 anggota. Yang pertama yaitu Fitri Haira Hasibuan, Melia Siti Mombur Harahap, Winda Darmayanti. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang adalah susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar warna mamalia yang betina dan memiliki nilai nutrisi yang baik, dan susu merupakan bahan makanan dengan kata gizi yang lengkap sehingga mudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, kelompok kami merumuskan sebuah masalah. Bukan hanya mudah rusak, tetapi juga susu kambing ini memiliki bau khas yang kurang disukai oleh konsumen. Nah, kami di sini membuat inovasi susu kambing segar menjadi produk makanan seperti kerupuk susu kambing usaha yang direncanakan dipasarkan di Pasar Lotong, Padang Melawas, Sumatera Utara. Dan kami memiliki model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat melalui 9 balok, yaitu pertama adalah customer segment, value processing, channel, customer relationship, review street, dan key result, dan key activity, key partnership, yang terakhir cost structure. Dan perumusan masalahnya adalah berdasarkan pada uraian pada latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana proses pembuatan kerupuk susu kambing? Yang kedua, bagaimana analisis ekonomi susu pada produk susu kambing? Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan proposal bisnis kerupuk susu kambing dalam bentuk DMC? Tujuannya yaitu dapat dilaksanakan praktikum ini adalah 1. Mengetahui proses pembuatan kerupuk susu kambing. 2. Mengetahui analisis ekonomi susu pada produk susu kambing. 3. Mengetahui cara pembuatan proposal bisnis kerupuk susu kambing dalam bentuk DMC. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Praktikum pembuatan susu kambing akan dilaksanakan selama 8 hari terhitung mulai dari 8 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 yang bertepat di rumah masing-masing mahasiswa, yaitu seperti online. Metode pelaksanaan. Metode yang dilaksanakan adalah melakukan diskusi kelompok melalui WhatsApp group.
Untuk pelaksanaannya, pengolahan kerupuk susu kambing dilakukan di rumah salah satu dari anggota kelompok yang bertepatan di Pasar Latong, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yaitu konsumen segmen. Konsumen segmen ini dibagi ada dua, yaitu reseller kios dan konsumen langsung atau warga sekitar. Yang kedua yaitu konsumen relationship. Hubungan jangka panjang dengan konsumen berupa pemberian bonus dengan pembelian terbanyak dengan waktu yang tertentu. Yang ketiga yaitu value proposition. Pertama, pembuatan dari 99 bahan alami. Yang kedua, terbuat dari warna alami. Yang ketiga, terbuat dari susu kambing yang memiliki banyak khasiat. Yang keempat, dalam satu bungkus terdiri dari 3 warna. Yang keempat yaitu key activity. Pertama, pembelian bahan baku. Kedua, proses produksi. Tiga, pemasaran. Yang kelima, key partner. Yang pertama yaitu kita menjalin partner bersama dengan pater kambing perah, 2 reseller, 3 toko plastik, 4 pedagang rempah-rempah. Untuk yang ke-6, key resource. Yang pertama adalah sumber daya fisik yang terdiri dari peralatan produksi dan peralatan pemasaran. 2. Sumber daya manusia. 3. Sumber daya finansial berupa modal pada saat akan memulai usaha. 4. Intelektual. Dan yang ke-7 adalah channel, yaitu sosial marketing dan pembelian langsung di kios dengan word of mouth. Selanjutnya yaitu kalau kostum, biaya tetap. Biaya tetap ada peralatan produksi, biaya sewa kios dan tenaga kerja. Yang kedua adalah biaya variabel, biaya operation, biaya bahan baku, biaya desain, dan biaya kemasan dan listrik. Yang terakhir yaitu fuel street, hasil penjualan olahan susu warna-warni barokah. Selanjutnya, ini akan dijelaskan dan disampaikan oleh saudara kami yaitu Fitri Hera. Dipersilakan. Maaf, Fitri Hera, mic. Maaf. Berikutnya adalah customer segment. Segmen konsumen yang menjadi tujuan utama rusuk warna-warni barokah adalah konsumen akhir, khususnya adalah reseller dan penduduk sekitar tempat produksi yang bertempat di Pasar Latong, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Para konsumen ini memiliki karakteristik yaitu konsumen yang memiliki kesadaran terhadap manfaat susu kambing yang berusia mulai dari 7 tahun hingga orang dewasa, serta memiliki pendapatan dari kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Next. Selanjutnya adalah customer relationship. Untuk menjaga hubungan baik antara industri dengan para pelanggan, maka di sini kami menawarkan beberapa masukan. Jadi kami menerima hasil kritik maupun saran dari pelanggan untuk memperbaiki value dari produk kami. Selanjutnya, kami juga memberikan bonus kepada konsumen yang senantiasa menjadi pelanggan setia kami. Serta kami juga mengadakan
lomba kategori pemenang pembeli dengan dengan pembeli yang membeli produk kami, pembeli terbanyak gitu. Jadi setiap pembeli akan kami berikan voucher untuk pembeli konsumen akhir yang membeli produk kami 30 PCS dalam 1 bulan, kami akan memberikan bonus di pembelian ke-31 bungkus rusuk warna-warni Barokah. Sedangkan untuk reseller atau kios, dalam pembelian 500 PCS dalam jangka 1 bulan, kami akan memberikan bonus 10 PCS rusuk warna-warni Barokah pada pembelian ke-500. Next. Selanjutnya adalah value proposition, yaitu nilai tambah yang kami tawarkan kepada para konsumen. Di sini, kami menawarkan produk kami ini dengan bahan baku 99% terbuat dari bahan baku alami. Rusuk warna-warni Barokah ini terbuat dari susu kambing, tepung terigu, tepung tapioka, dan sayur-sayuran sebagai pewarnanya. Serta kami juga menawarkan pemasaran yang inovatif, yaitu pembeli dapat mengakses pasar kami melalui Facebook, IG, WhatsApp Group, dan sejenisnya. Selain itu, selain pemasaran online, kami juga mengadakan pemasaran secara offline, yaitu dengan cara membuka kios di Pasar Latong. Selain itu, value yang kami berikan kepada konsumen, yaitu dalam 1 bungkus rusuk warna-warni Barokah, kami sediakan dalam 3 varian warna. Warna-warninya itu terbuat dari wortel untuk warna orange, bayam hijau untuk warna hijau, dan bayam merah untuk warna merah. Next. Berikut adalah key activities. Aktivitas yang kami lakukan dalam usaha ini meliputi aktivitas pembelian bahan baku. Dalam aktivitas pembelian bahan baku ini terdiri dari pembelian bahan baku utama yaitu susu. Bahan baku susu kami peroleh dari peternakan yang berada di Jalan Pembangunan, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Untuk proses penanganan susu di peternakan yaitu susu yang diperah saat pagi hari akan disimpan di dalam freezer sembari menunggu susu yang diperah pada sore hari. Setelah susu sore diperah, kami dari pihak rusuk warna-warni Barokah akan menjemput susu tersebut ke lokasi peternakan. Susu tersebut akan dikemas dalam botol, kemudian dibawa menggunakan kendaraan sepeda motor ke lokasi produksi. Setelah sampai di lokasi produksi, kami akan menempatkan botol-botol susu ini ke dalam freezer untuk diolah keesokan harinya. Aktivitas kedua yaitu aktivitas pengolahan. Yang pertama adalah pembuatan adonan. Jadi, semua bahan baku dicampur rata. Kemudian, untuk pewarnanya diberikan secara terpisah. Di sini ada warna orange, merah, dan hijau. Setelah adonan diaduk rata, kemudian dilakukan pembungkusan menggunakan pembungkus alami, yaitu daun pisang. Setelah pembungkusan, adonan kemudian dikukus. Dikukus selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, adonan didinginkan. Setelah didinginkan, dilakukan penyimpanan di dalam freezer selama kurang lebih 6 jam. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran dan pengeringan di bawah sinar matahari
kurang lebih 2 hari. Setelah adonan mengering, kemudian dilakukan proses penggorengan. Proses penggorengan ini membutuhkan waktu yang relatif lebih sedikit. Yang selanjutnya adalah proses pengemasan. Pengemasan rusuk warna-warni barokah dikemas dalam plastik standing pouch yang berukuran 100 gram. Selanjutnya adalah yang ketiga, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses penjualan produk rusuk warna-warni barokah. Next. Berikutnya adalah key resources, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh industri kami sendiri. Yang pertama adalah sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini meliputi bangunan seperti kios dan tempat produksi, serta peralatan untuk operasi. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kami gunakan dalam usaha ini berjumlah 5 orang dengan spesifikasi kerja masing-masing. Yang ketiga adalah sumber daya finansial. Sumber daya finansial ini adalah modal utama yang kami gunakan untuk membangun usaha rusuk warna-warni barokah. Sedangkan untuk yang keempat adalah sumber daya intelektual, meliputi ide bisnis, merek, dan seluruh hubungan kerjasama yang berkaitan dengan para penyedia bahan baku dan pelaku pemasaran. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami, Meilia. Selanjutnya yaitu key partnership. Untuk memenuhi keberagaman bahan baku untuk produk yang akan dijual, maka rusuk warna-warni barokah juga bekerja sama dengan penjual sayur, tepung, baking powder, garam, dan toko plastik yang berada di pasar tradisional Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara. Dalam pemasaran rusuk warna-warni barokah bekerja sama dengan toko penjualan kerupuk di daerah Padang Lawas dan sekitarnya. Untuk menjaga kerjasama dengan partner rusuk warna-warni barokah, menjaga konsistensi suplai bahan baku, membuat perjanjian secara tertulis di awal kerjasama, dan pada Hari Raya Idul Fitri, kami memberikan parcel pada setiap partner karena telah bersedia menjalani kerjasama. Next. Selanjutnya, channel. Pasar pada dasarnya merupakan interaksi dari permintaan dan penawar dari wilayah tertentu. Sedangkan menurut Sutomo 2011, mengukur potensi peluang pasar berarti menghitung potensi permintaan, menghitung potensi penawaran, dan selanjutnya menselisihkan antara kedua potensi tersebut. Pemasaran rusuk warna-warni barokah meliputi di daerah Padang Lawas, Sumatera Utara. Produksi kami 50 bungkus per hari. Perkiranya selalu habis setiap hari. Jika sekiranya ada yang tidak terjual, maka produksi untuk keesokan harinya dikurangi. Kami melakukan survei potensi pasar. Hasilnya terdapat 17 responden yang mana 100% menginginkan rusuk warna-warni barokah. Next. Berikut tabel potensi peluang pasar. Yang pertama, jumlah konsumen dari 100% terdapat 17 responden. Yang kedua, pendapatan rata-rata
asumsinya 1.500.000. Jumlah pesaingnya 0 karena di padang lawas belum ada yang sama dengan rusuk warna-warni barokah. Yang keempat, besarnya pendapatan yang dialokasikan untuk belanja rusuk warna-warni barokah dari 10%, yaitu 150.000. Yang kelima, kemungkinan belanja rusuk warna-warni barokah dari 100%, yaitu 150.000. Yang keenam, potensi pasar, yaitu 2.550.000. Dan yang ketujuh, potensi permintaan sebesar 2.550.000. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, strategi pemasaran terdiri dari 3 komponen, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Strategi pasar yang dilakukan oleh rusuk warna-warni barokah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Konsumen dapat dikelompokkan dan dilayani dalam berbagai cara berdasarkan faktor. Yang pertama secara geografis, yaitu orang-orang yang berada di sekitar padang lawas. Dan yang kedua secara demografis, usia dari 7 tahun sampai orang dewasa. Yang ketiga secara fisiografis, yaitu penyaji rusuk warna-warni barokah dan konsumen yang ingin mencoba kuliner baru. Yang keempat secara perilaku, yaitu untuk konsumen yang ingin hidup sehat. Yang kedua, targeting. Barokah memiliki targeting selektif spesialisasi, yaitu perusahaan memiliki sejumlah segmen pasar yang alternatif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, positioning, yaitu rusuk warna-warni barokah memiliki posisi pemasaran di padang lawas karena sudah sesuai dengan posisi berdasarkan manfaat, penggunaan, pemakaian, pesaing, dan harga. Dan yang terakhir yaitu posting feed. Strategi yang dilakukan rusuk warna-warni barokah yaitu dengan memposting feed, full fact produk, dan informasi open berdasarkan selama 2 hari sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Mombor. Oke, selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama ada jenis permodalan. Jenis permodalan yang dimiliki oleh rusuk warna-warni barokah ini merupakan modal milik sendiri, di mana modal milik sendiri ini memiliki keuntungan, di antaranya tidak ada biaya bunga dan administrasi, tidak tergantung pada pihak lain, dan tidak ada keharusan pengambilan modal. Di samping ada keuntungan juga memiliki kerugian, di antaranya yaitu modal sumber modal terbatas. Yang kedua, biaya dalam usaha. Yang pertama ada biaya investasi. Dalam biaya investasi, rusuk warna-warni barokah di awal memulai usaha memiliki biaya sebesar 2.373.000 yang digunakan untuk membeli peralatan produksi, serta biaya sebesar 2 juta rupiah yang digunakan untuk membayar sewa kios selama 1 tahun. Selain biaya investasi juga ada biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap. Biaya tetap di sini yang pertama ada biaya kios yaitu 2 juta per tahun, dan ada biaya tenaga kerja sebanyak 5 orang, di mana per orangnya ini memperoleh upah sebesar 700.000 per bulannya, dan jika dikalikan dengan tahun maka akan menghasilkan 42 juta per tahun untuk upah tenaga kerja. Selanjutnya ada peralatan, ada kompor, dandang, pisau, wajan, talenan, ember plastik, timbangan, dan blender.
Di sini kami sudah mencantumkan jumlah, harga per buah, serta umur ekonomisnya. Sehingga kami memperoleh biaya penyusutan per tahunnya yaitu Rp745.816 untuk biaya tetap. Lanjut. Selanjutnya ada biaya variabel. Setelah kami melakukan praktikum langsung dalam membuat rusuk warna-warni barokah, dari bahan baku susu 250 ml, terigu 90,5 gram, tapioka 247,5 gram, serta kebutuhan bahan baku pendukung lainnya, kami memperoleh 3 PCS di mana atau 3 bungkus di mana berat per bungkusnya yaitu 100 gram. Sehingga biaya per bungkusnya yaitu 7.500. Dalam satu hari kami akan memproduksi 50 PCS atau 50 bungkus rusuk warna-warni barokah. Sehingga dalam setahun kami akan memproduksi 18.000 bungkus rusuk warna-warni barokah. Sehingga kami mengeluarkan biaya sebesar 135 juta. Lanjut. Selanjutnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini sudah kami cantumkan ada biaya sewa gedung, biaya penyusutan peralatan, dan biaya listrik, yang dimana totalnya itu Rp3.249.816. Dan ada biaya overhead variabel, di mana ada biaya plastik, biaya label, dan biaya LPG, di mana totalnya yaitu Rp33.598.800. Sehingga total biaya dari biaya overhead tetap dan variabel yaitu sebesar Rp36.848.616. Lanjut. Selanjutnya yaitu di sini ada harga produksi. Yang pertama, di sini kami mencantumkan biaya bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja, lalu ada biaya overhead pabrik. Sehingga harga totalnya untuk per PCS-nya atau per 100 gramnya yaitu sebesar Rp14.039.000. Lalu ada biaya non-produksi yang terdiri dari biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran sebesar Rp1.169.875. Dari biaya Rp14.000 tersebut itu merupakan titik impas dari bisnis kami, di mana kami tidak rugi dan tidak untung. Jadi kami ingin memperoleh keuntungan dengan menaikkan harga sebesar Rp16.917 per bungkusnya. Lanjut. Selanjutnya ada revenue stream, di mana ini merupakan keuntungan dari usaha kami rusuk warna-warni barokah. Di sini ada produksi per tahun, yaitu 18.000 bungkus, ada harga per bungkusnya, yaitu Rp16.917. Ada penerimaan, yaitu Rp305.505.000 per tahunnya. Dan ada pengeluaran yaitu Rp252.697.232. Sehingga kami menghitung selisih dari penerimaan dan pengeluaran. Sehingga kami memperoleh keuntungan sebesar Rp51.808.768 per tahunnya. Nah, pada kenyataannya, pendapatan yang diperoleh bisa jadi lebih besar atau sedikit, tergantung pada penerapan manajemen usaha yang dilakukan.
Semakin tepat manajemen yang diterapkan, keuntungan akan semakin tinggi. Lanjut. Selanjutnya kesimpulan. Pengelolaan susu kambing menjadi rusuk warna-warni barokah dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis. Dan dalam pemetaan bisnis, menggunakan metode GMC ini sangat strategis dan sangat membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya telah mempresentasikan hasil inovasi kami. Cukup sekian inovasi kami yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.